Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Prof. Suci Paramitasari Syahlani selaku dosen pembimbing, serta yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Farah Izarudi, mahasiswa MBA UGM Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Pengaruh Persepsi Fitur Platform, Aktivitas Pemasaran Media Sosial, dan Customer Brand Engagement terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Studi pada pengguna e-commerce di Indonesia. Izinkan saya memulai dengan latar belakang penelitian ini. Pada bagian latar belakang ini, seperti terlihat di mind map, ada 4 alasan utama yang menggambarkan konteks pentingnya penelitian ini. Yang pertama, dinamika industri e-commerce mengalami perubahan besar. TikTok Shop mengalami pertumbuhan GMV atau Gross Merchandise Value yang cepat, meningkat dari sekitar 0,6 miliar USD pada 2021 menjadi 16,3 miliar USD pada 2023. Sementara itu, GMV Lazada justru menurun pada periode yang sama. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran kompetisi dan fragmentasi pasar. Yang kedua, pola konsumsi digital ini semakin kompleks. Zilenial dan milenial semakin aktif bereksplorasi lintas platform, dan kondisi information overload membuat pengalaman pengguna sangat menentukan keberlanjutan penggunaan. Yang ketiga, media sosial memegang peran penting sebagai pintu masuk interaksi awal. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 103 juta pengguna Instagram, dan sekitar 82,1% konsumen memanfaatkan media sosial untuk melakukan riset merek terlebih dahulu sebelum membeli sesuatu. Yang keempat, temuan prasurvei mengindikasikan adanya celah antara exposure dan pengalaman aktual. Konten media sosial memang membangkitkan ketertarikan awal, tetapi keputusan bertahan itu lebih dipengaruhi oleh kualitas fitur platform itu sendiri. Dari fenomena tadi, muncul 4 masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, tingkat retensi pengguna e-commerce masih tergolong rendah, hanya sekitar 38% meskipun nilai GMV nasional terus meningkat. Artinya, pertumbuhan transaksi itu tidak otomatis membuat pengguna bertahan. Yang kedua, 71% Gen Z menunjukkan perilaku switching behavior, meskipun mereka sudah memiliki platform favorit mereka. Ini mengindikasikan bahwa keterikatan pengguna terhadap platform itu masih lemah. Yang ketiga, meskipun 82,1% konsumen menggunakan media sosial untuk riset merek, engagement rate akun Instagram e-commerce yang real itu sangat rendah, hanya sekitar 0,01% hingga 0,00% bahkan. Ada gap antara tingginya exposure dan rendahnya interaksi yang terjadi. Keempat, hasil prasurvei memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketertarikan awal dan keputusan untuk bertahan dalam suatu platform. Konten media sosial itu menarik perhatian, tetapi keberlanjutan penggunaan ditentukan oleh bagaimana pengguna menilai fitur dan pengalaman aplikasi. Itu berdasarkan prasurvei yang dilakukan. Keempat, masalah ini menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang mendorong minat awal dan apa yang membuat pengguna tetap tinggal di platform. Inilah yang mendorong perlunya penelitian lebih lanjut. Lalu ada pertanyaan penelitian yang akan dijawab pada penelitian ini, yang sudah saya ringkas menjadi 4 poin utama. Intinya, penelitian ini menguji apakah 3 jenis stimulus, persepsi kegunaan informasional, persepsi hiburan, dan aktivitas pemasaran media sosial dapat meningkatkan keterlibatan pengguna, baik secara kognitif maupun emosional. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji apakah keterlibatan tersebut benar-benar mendorong niat penggunaan berkelanjutan pada platform e-commerce. Tujuan penelitian disusun secara langsung berdasarkan pertanyaan penelitian, yaitu memahami bagaimana stimulus eksternal dan internal membentuk keterlibatan dan akhirnya memengaruhi keberlanjutan penggunaan. Landasan teori dalam penelitian ini merujuk pada kerangka Stimulus Organism Response Theory atau SOR yang ditulis oleh Mehrabian and Russell tahun 1974. Teori ini menjelaskan bahwa rangsangan dari lingkungan itu memengaruhi kondisi psikologis pengguna dan menghasilkan respon tertentu. Dalam penelitian ini, stimulus terbagi dari 3 faktor digital, yaitu persepsi kegunaan informasional, persepsi hiburan, dan aktivitas pemasaran media sosial yang mewakili rangsangan utilitarian dan hedonik dari media sosial maupun pengalaman platform. Rangsangan ini membentuk kondisi organisme melalui customer brand engagement yang dipahami sebagai proses psikologis internal yang mencakup keterlibatan kognitif dan emosional. Kondisi organisme tersebut kemudian memengaruhi niat penggunaan berkelanjutan. Kerangka ini diperkuat oleh literatur utilitarian hedonik, teori customer brand engagement, serta model continuing intention.
Model penelitian ini diadaptasi dari dua studi utama, yaitu Al-Jumani et al. 2023 yang menempatkan aktivitas pemasaran media sosial sebagai stimulus eksternal dalam kerangka SOR, serta King and Haing 2021 yang menunjukkan hubungan berjenjang antara tiga dimensi customer brand engagement dalam memengaruhi consumer intention. Kedua acuan tersebut kemudian disesuaikan dengan konteks e-commerce di Indonesia. Stimulus penelitian dibagi menjadi dua sumber digital. Pertama, stimulus internal berasal dari persepsi fitur platform yang mencakup hiburan dan kegunaan informasional sebagai hasil pengalaman langsung pengguna di dalam aplikasi atau user experience mereka. Kedua, stimulus eksternal berasal dari aktivitas pemasaran media sosial yang membentuk perhatian awal pengguna melalui konten informatif, interaktif, dan personal. Kedua stimulus tersebut diharapkan memengaruhi organisme yang direpresentasikan melalui customer brand engagement. Penelitian ini hanya memasukkan dua dimensi saja, yaitu kognitif dan emosional. Hal ini, keputusan ini mengikuti kerangka stimulus organism response yang memposisikan organisme sebagai kondisi internal pengguna. Meskipun King and Haiying 2021 mengonseptualisasikan behavioral engagement sebagai dimensi ketiga yang mengikuti kognisi, kognitif, dan emosional, dimensi ini tidak dimaksudkan karena ia merepresentasikan bentuk tindakan atau aktivasi perilaku yang tidak sesuai dengan definisi organisme dalam SOR. Jadi fokus penelitian ini adalah pada kondisi psikologis internal, bukan bentuk perilaku. Kita di penelitian ini mengikuti kerangka SOR seperti itu. Selanjutnya, penelitian ini menguji bagaimana keterlibatan kognitif dan emosional memengaruhi niat penggunaan berkelanjutan. Dengan demikian, model ini menjelaskan bagaimana kombinasi stimulus eksternal dan internal mendorong keterlibatan pengguna yang pada akhirnya menentukan keberlanjutan penggunaan platform e-commerce. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif explanatory dengan pendekatan survei dan kerangka stimulus organism response. Data dikumpulkan melalui kuesioner online dengan skala Likert 1-5 menggunakan pendekatan cross-seksional. Total sampelnya adalah 300 responden pengguna e-commerce di Indonesia yang aktif mengikuti akun Instagram e-commerce serta melakukan setidaknya satu kali transaksi dalam 1 bulan terakhir pada platform e-commerce. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis datanya dilakukan dengan partial least square melalui aplikasi Smart PLS. Secara khusus, penelitian ini menggunakan embedded two-stage approach untuk membangun konstruk tingkat 2 pada variabel aktivitas pemasaran media sosial. Pada tahap pertama, model menguji outer model untuk konstruk tingkat pertama, yaitu 5 dimensi aktivitas pemasaran media sosial. Ada hiburan, interaksi, personalisasi, trendiness, dan e-worm. Lalu pada tahap kedua, dilakukan pembentukan konstruk tingkat 2 dengan latent variable score dari masing-masing dimensi tersebut. Kemudian barulah dianalisis inner model termasuk R square, F square, Q square, SRMR, dan juga pengujian hipotesis. Berikut profil responden dalam penelitian ini berjumlah 300 responden, mayoritas adalah perempuan, didominasi oleh Gen Z dan Gen Y, serta banyak berasal dari wilayah Jabodetabek. Sebagian besar itu berpendidikan S1 dan bekerja sebagai pegawai swasta atau wirausaha. Dari sisi perilaku, mereka ini aktif menggunakan Instagram setiap hari, telah mengikuti akun e-commerce selama 1 hingga 4 tahun, dan sebagian besar merupakan pengguna Shopee dengan frekuensi belanja 2 hingga 3 kali per bulan. Profil ini menunjukkan bahwa responden adalah pengguna aktif yang relevan dengan konteks penelitian. Pada tahap pertama, seluruh konstruk tingkat pertama telah memenuhi validitas dan reliabilitas sehingga analisis dapat dilanjutkan ke tahap kedua. Pada tahap kedua, pengujian outer model, seluruh konstruk juga telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Seperti yang dilihat di tabel, nilai Kronberg alpha dan composite reliability semuanya di atas 0,7. AVE berada di atas 0,5 serta outer loadingnya seluruh indikator itu lebih dari 0,7. Selain itu, nilai HTMT di bawah 0,9 sehingga validitas diskriminan terpenuhi. Dengan hasil ini, seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliable untuk dilanjutkan ke pengujian model struktural. Secara keseluruhan, model struktural menunjukkan performa yang baik. R square seluruh konstruk berada pada level moderat dan Q square-nya seluruhnya positif, sehingga model memiliki relevansi prediktif. Model fit juga memadai dengan SRMR di bawah 0,08, dan yang menarik adalah di effect size
Efek terbesar dalam modal berasal dari keterlibatan emosional terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Sementara variabel lain memberikan kontribusi kecil hingga sedang. Dari hasil pengujian hipotesis, hampir seluruh hubungan dalam model itu terbukti signifikan kecuali satu jalur, yaitu persepsi kegunaan informasional terhadap keterlibatan kognitif yang tidak signifikan. Sebaliknya, semua stimulus lainnya, persepsi hiburan dan aktivitas pemasaran media sosial, berpengaruh positif signifikan terhadap keterlibatan baik kognitif maupun emosional. Untuk outcome atau dependent, kedua jenis keterlibatan juga signifikan, namun pengaruh keterlibatan emosional jauh lebih kuat terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Pada pembahasan, hasil penelitian ini menunjukkan pola yang konsisten dengan kerangka SOR. Pertama, persepsi kegunaan informasional tidak berpengaruh terhadap keterlibatan kognitif karena informasi dasar di era ini telah menjadi standar yang mudah diakses di tengah information overload. Namun, variabel ini tetap meningkatkan keterlibatan emosional karena informasi yang akurat dan transparan mampu menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi penggunanya. Kedua, persepsi hiburan terbukti meningkatkan keterlibatan kognitif maupun emosional. Elemen visual, interaktif, dan naratif pada platform itu mendorong elaborasi pesan sekaligus memicu pengalaman afektif yang menyenangkan sehingga engagement itu terbentuk lebih kuat. Ketiga, aktivitas pemasaran media sosial menjadi stimulus yang paling kuat dalam model dalam membentuk keterlibatan. Konten yang personal, trending, interaktif itu menunjukkan kemampuan sosial afektif yang lebih efektif dalam mendorong engagement dibandingkan stimulus utilitarian yang berasal dari dalam platform itu sendiri. Terakhir, customer brand engagement memegang peran penting dalam membentuk niat penggunaan berkelanjutan. Meskipun keterlibatan kognitif berpengaruh positif, pengaruhnya relatif lemah. Sebaliknya, keterlibatan emosional menjadi jalur jalur yang paling kuat menuju niat penggunaan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keputusan pasca adopsi lebih banyak digerakkan oleh faktor afektif daripada pertimbangan rasional. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap stimulus digital memberi pengaruh yang berbeda terhadap keterlibatan pengguna. Kegunaan informasional tidak memengaruhi keterlibatan kognitif, tetapi tetap meningkatkan keterlibatan emosional. Persepsi hiburan dan aktivitas pemasaran media sosial menjadi pendorong utama yang membentuk keterlibatan dengan aktivitas pemasaran media sosial sebagai stimulus terkuat. Dan dari kedua bentuk keterlibatan, jalur emosional terbukti memberikan pengaruh paling besar terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Temuan ini menyimpulkan bahwa dalam konteks e-commerce, reaksi emosional menjadi faktor penentu dalam mempertahankan pengguna. Penelitian ini memberikan kontribusi implikasi teoritis dengan memperkuat model SOR dalam konteks e-commerce Indonesia. Temuan bahwa aktivitas pemasaran media sosial menjadi stimulus paling kuat itu memperluas pemahaman tentang peran komunikasi eksternal pada proses post-adoption, serta menegaskan bahwa keterlibatan serta hal ini menegaskan bahwa keterlibatan emosional adalah faktor dominan dalam membentuk niat penggunaan berkelanjutan, melengkapi literatur customer brand engagement yang sebelumnya banyak menyoroti aspek kognitif. Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa platform perlu memprioritaskan konten sosial media yang interaktif dan personal untuk memicu keterlibatan, serta meningkatkan elemen hiburan di dalam aplikasi agar pengalaman pengguna tidak hanya informatif tetapi juga menyenangkan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada desain yang cross-seksional, penggunaan sampel berbasis Instagram saja, dan tidak membandingkan antar platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia atau Lazada dan Blibli. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan longitudinal atau multi-platform untuk memperkaya temuan ini. Sekian terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.